Mereka mengajarkan tentang pengkultusan individu, mengajarkan tentang apa itu perbudakan dalam tanda petik gitu, mengajarkan mengenai apalagi ya, pemalsuan sejarah, makam dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita mengulas salah satu video dari Gus Fuad Pleret yang ini kembali mencoba memberikan ulasannya terkait dengan perbandingan antara Habib Ba'alawi dengan para wali songo, ya, bahwa di antara model dakwah mereka itu memiliki perbedaan yang ini menurut Gus Fuad itu sangat beda jauh kelasnya. Ini penting untuk kemudian kita edukasikan kepada publik dan umat Islam di Indonesia di tengah-tengah polemik hiruk pikuk masalah nasab. Di satu sisi memang bahwa ini terkesan ada sebuah ketegangan antara para zuriat wali songo dengan keturunan para habaib, yang dalam berbagai narasi yang berkembang itu bahwa itu sebenarnya sudah lama, dan ini adalah perseteruan yang cukup hebat ketika Kiai Madudin Usman itu kemudian membuat sebuah penelitian dan mempublis penelitiannya bahwa nasab Ba'alawi itu kemudian dipertanyakan soal ketersambungan. Dan kali ini Gus Fuad Pleret itu lagi-lagi mencoba membangun narasinya yang ini semakin meneguhkan ya bahwa nasab Ba'alawi ini dan sejumlah perilaku-perilaku dan praktek-praktek beragama yang menurut Gus Fuad itu adalah sesuatu yang itu tidak berdasar, dalam artian tidak mengikuti sunnah-sunnah dan para ulama-ulama salaf yang menjaga kemurnian dakwah Rasulullah Muhammad SAW, yang inilah yang kemudian dikritisi oleh Gus Fuad Pleret. Berbeda dengan dakwah wali songo yang salah satu karakternya itu tidak ada pengkultusan individu di dalamnya. Nah, seperti apa ulasan Gus Fuad, kita coba simak sama-sama. Ada yang tanya, Islam yang diwariskan oleh wali songo itu bedanya apa dengan Islam yang disebarkan oleh habib-habib dari Yaman yang DNA-nya ternyata sama dengan apa, Yahudi Askenazi, Yahudi Khazar. Ya kalau secara gampang tuh begini, Islam yang dibawa wali songo, jadi ketika Nusantara belum banyak yang Islam, kemudian wali songo mengenalkan Islam. Nah itu wali songo itu mengajarkan Islam yang meneguhkan warisan dari kebiasaan orang Nusantara yang bersifat universal seperti Bhinneka Tunggal Ika, persatuan, ya kan, kemudian welas asih, kemudian sopan santun, tawadhu, kemudian apa, tidak mengenal perbudakan, karena di Nusantara kan nggak ada perbudakan dulu. Itu adanya perbudakan di Nusantara kan setelah ada bangsa penjajah datang, dan meneguhkan mengenai tiada Tuhan selain Tuhan yang menjadi keyakinan leluhur bangsa Indonesia, yang menurut ahli filologi Dr. Menachem Ali itu ternyata leluhur Nusantara ini kan keturunan Nabi Ismail kan itu. Nah, oleh karena itu Islam yang dibawa oleh wali songo itu kemudian diterima dengan sangat luas gitu, menjadi agama 99% warga Nusantara pada waktu itu. Kemudian datanglah kolonialisme Belanda, kolonialisme Barat gitu. Nah, untuk menguatkan cengkraman kolonialisme itu, VOC itu mendatangkan orang-orang dari Yaman,
dari keturunan Ba'alawi, kemudian mereka stempel sebagai keturunan Nabi, terus mengajarkan Islam yang tidak sama dengan Wali Songo. Mereka mengajarkan tentang pengkultusan individu, mengajarkan tentang apa itu perbudakan dalam tanda petik gitu, mengajarkan mengenai apalagi ya, pemalsuan sejarah, makam dan lain-lain untuk meneguhkan apa itu cengkeraman penjajahan VOC. Yang paling fenomenal kan tentu saja dimulai ketika Senegor-gornya mengangkat Habib Utsman bin Yahya sebagai mufti Betawi. Nah, Utsman bin Yahya ini adalah intelijen VOC, anak buahnya Senegor-gornya gitu. Dan dari situ banyak kerusakan yang timbul sampai hari ini gitu. Nah, ini ada vlog menarik dari KBN Nusantara yang mengenai Freemason itu ya, yang baru aja saya share juga di komunitas kita tuh mungkin sebagai apa, perlu ditonton juga terkait dengan vlog yang saya buat ini itu. Dan ya mengajarkan Islam yang menyimpang dalam tanda petik gitu. Misalnya ada ajaran gak usah haji, cukup di Yaman, siapa ziarah ke Yaman maka ada jadi wali, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi intinya itu kata kuncinya satu aja, mereka mengaku sebagai dzurriyyat Nabi, padahal menurut kajian ilmu nasab, kitab nasab, kajian ilmu budaya, ilmu sejarah, dan apalagi ilmu DNA, mereka terbukti bukan dzurriyyat Nabi. Maka mari kita bersama-sama mengoreksi, ya bukan benci orangnya, orang per orangnya, benci menipunya itu loh. Makanya saya bilang saya akan percaya kepada siapa saja Habib selagi si Habib itu mau mendeklarasikan dirinya sebagai bukan keturunan Nabi, keturunan Yahudi Askenazi gitu di depan publik gitu. Kalau belum itu ya mau ngomong apa, mau NKRI harga mati itu ya, nggak percaya saya. Ya, kalau kita simak apa yang disampaikan oleh Gus Pot Pleret, bahwa antara pola dakwah yang dikembangkan Wali Songo dengan Habib Ba'alawi itu jelas itu memiliki perbedaan yang cukup jauh. Salah satunya Wali Songo itu melestarikan yang namanya sejumlah asas-asas universal atau nilai-nilai universal yang ada di bumi Nusantara ini, seperti misalnya Bhinneka Tunggal Ika ya, kemudian semangat persatuan dan kesatuan, gotong royong di tengah-tengah perbedaan kultur, budaya, adat istiadat ya. Kemudian Wali Songo berdakwah itu tidak melakukan pengkultusan individu ya, berbeda dengan apa yang sering kita dengar dari para Habib Ba'alawi yang selalu mengagung-agungkan nasab mereka, selalu mengagung-agungkan leluhur mereka ya, dan cenderung memandang yang lain itu di bawahnya. Inilah yang sebenarnya menjadi polemik ya di tengah-tengah kehidupan yang serba egaliter, selalu menonjol-nonjolkan nasab, merasa lebih mulia dibanding satu sama lain. Nah, inilah yang bagi Gus Puat bahwa apa yang dipertontonkan oleh nasab oknum Habib Ba'alawi ini yaitu semakin menegaskan bahwa mereka ini tidak mewarisi akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dan dari segi nasab pun ya dipertanyakan, baik secara ilmu nasab, diminta tes DNA juga tidak mau ya, dari oknum-oknum Habib ini yang sering teriak dzurriyyat Nabi, sebagai dzurriyyat Nabi. Yang sebagian dari klaim mereka yang melakukan tes DNA itu ya sebagai diduga sebagai Yahudi Askenazi. Nah, ini yang kemudian tentu semakin membuat kita ya memiliki pemahaman bahwa siapa sebenarnya mereka.
Walaupun tentu kita berharap bahwa polemik ini bisa berakhir dengan baik dan mampu mendudukkan persoalan ini di tengah-tengah kehidupan kebangsaan kita dalam bingkai persatuan dan kesatuan demi kejayaan Indonesia di masa-masa yang akan datang, dan tentu ya semakin ya jayanya umat Islam di Indonesia. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.